Salam tani, sahabat Mitra Tani. Hari ini 7 Juli 2025. Saya sedang berada di kebun yang saat ini gulma yang sedang sudah mati. Ya, jadi 2 hari yang lalu, sahabat Mitra Tani, lahan ini saya semprotkan herbisida kontak yang bernama Supretox. Ini dia Supretoxnya. Supretox 276 SL dengan bahan aktif paraquat dichlorida. Ini bahan aktifnya. Dan teman-teman, jadi 2 hari yang lalu ini sejumlah gulma ini seperti yang teman-teman lihat, tingginya kurang lebih di atas 30 cm rata-rata, dengan ada gulma daun lebar. Ini daun lebar dan ini daun sempit yang saya semprotkan dengan Supretox tadi, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, adapun dosis yang saya gunakan teman-teman, ini 120 cc. Jadi untuk tutupan ini 90 cc, jadi saya tambahkan lagi 30 cc, jadi totalnya 120 cc. Waktu penyemprotannya yaitu di pukul 9 pagi saat itu teman-teman. Jadi sekali lagi ini hasilnya. Mari kita lihat dari dekat beberapa jenis gulma yang musnah. Nah, ini gulma daun lebar. Ya, kita lihat ini. Dan gulma daun sempit ya, asalnya seperti ini. Kemudian, nah ini teman-teman, ada talas di sekitar sini yang di sekitar beberapa sentimeter dari pohonnya juga ada gulma, dan kemudian di sekitarnya saya semprotkan Supretox dan hasilnya seperti ini. Talasnya tidak ikut mati, tetapi gulma sekitar sini yang terkena Supretox yang mati. Artinya apa teman-teman? Jadi kinerja daripada herbisida Supretox yang berbahan aktif paraquat dichlorida hanya bisa menyerang tanaman yang terkena herbisida tadi, racun tadi. Sedangkan yang tidak terkena tidak mati. Nah, kemudian kinerja daripada Supretox ini sangat cepat beraksi, tetapi tidak sampai ke akarnya ya. Kita bisa lihat akarnya masih hidup, hanya bekerja sampai sebatas ini. Nah, karena itu teman-teman, perlu teknik penyemprotan yang tepat sasaran, sehingga gulma yang kita serang bisa kita dapatkan hasil yang maksimal. Baik teman-teman, saya coba memperlihatkan tanaman yang kita semprot dengan Supretox dan bisa mati sampai ke akar-akarnya, asalkan dilakukan dengan teknik yang benar. Nah, ini dia ya. Ini gulma keras ya teman-teman. Ini jadi penyemprotannya memang harus perlu diatur sedemikian rupa noselnya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kita bisa musnahkan gulma yang seperti ini. Nah, lihat ini teman-teman ya. Dosis yang tepat, teknik penyemprotan, waktu penyemprotan adalah hal yang paling penting kita perhatikan untuk memaksimalkan kinerja daripada herbisida berbahan aktif paraquat dichlorida. Jadi tidak berarti bahwa bahan aktif ini tidak terlalu berbahaya untuk tanaman, asalkan dilakukan sebaik mungkin. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman, tanaman ini hanya menyerang tanaman yang terserang bahan aktifnya secara keseluruhan. Jadi seperti ini nih teman-teman, talas ini
walaupun di bagian tertentu terkena racun daripada subretox tadi, tetapi tetap aman dia tanamannya. Jadi hanya pelepah di sebelah sana yang mati atau sedikit terganggu apa namanya jaringannya, sedangkan yang lain tetap normal seperti biasanya. Jadi kesimpulan adalah untuk memusnahkan gulma yang memusnahkan gulma yang berada di sekitar tanaman di kebun kita, teman-teman, saya anjurkan menggunakan herbisida yang berbahan aktif paraquat dichlorida. Nah, sedangkan kalaupun menggunakan herbisida yang berbahan aktif isopropil atau yang sistemik, nah tentunya nozzle yang kita gunakan harus betul-betul diatur posisinya sehingga tidak mengganggu tanaman yang kita jaga untuk tidak terkena herbisida. Contohnya tanaman cabai. Jadi kalau kita melakukan penyemprotan di sekitar sini, di area beberapa sentimeter dari ini tanaman kita yang kita lindungi, maka sebaiknya nozzle itu dibuatkan sedemikian rupa suatu alat yang semacam sungkup sehingga penyebaran atau polarisasi daripada herbisida tadi tidak menyerang tanaman yang kita jaga atau kita ingin bebaskan daripada gulma atau rumput. Baik teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam tani.